Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Nurtiasdi, NPM 1712031. Pada hari ini saya akan membahas materi 7, yakni tentang Freemason, Illuminates, Rothschild, dan oligarki. Kemudian pada materi 8 saya akan membahas tentang teori MMT, Modern Monetary Theory, Printing Money, SWF, Suffrage Wealth Fund. Pada awalnya, bankir Illuminate mengambil kendali terhadap kredit pemerintah dan kemudian menciptakan uang dari ketiadaan yang ditopang oleh pajak kita. Mereka pikir ini memberi mereka hak untuk menjadi Tuhan dan mendefinisikan kembali realitas untuk melayani kepentingan dan keinginan mereka. Modernitas tidak lain adalah disfungsi dan keterasingan yang disebabkan oleh tipuan ini. Para bankir sentral memerlukan pemerintahan dunia totalitarian untuk melindungi monopoli kredit mereka. Lebih dari 200 tahun sejak Illuminate dibentuk untuk menentang pengaruh agama pada kehidupan sehari-hari. Kelompok ini telah menjadi salah satu objek, yakni teori konspirasi terpanas sepanjang masa. Kemudian Illuminate diperbarui pada tahun 1776 oleh sindikasi perbankan Rothschild dan secara resmi mengambil alih Freemasonry pada 1780-an. Para bankir Yahudi anggota sekte rahasia Yahudi, Sebastian Brankitis, yang ditandai dengan adanya pemenuhan hasrat bebas mereka, incest, pedofilia, dan lainnya, sejak abad ke-17, imperialisme Inggris telah menjadi lokasi utama dominasi dunia Yahudi Illuminate. Mereka membangun Jerman pada abad ke-19. Kemudian menggunakannya sebagai pijakan memasuki tahap bagi dua perang dunia. Pada saat yang sama, mereka menggeser landasan mereka ke Uni Soviet dan Amerika Serikat dan membentuk perang dingin yang sangat menguntungkan. Dengan menciptakan uang dari ketiadaan, para bankir Illuminate secara alamiah meraih banyak kekayaan dunia. Quigley menggambarkan pembentukan kartel Amerika Serikat pada periode 1884 sampai 1933 adalah periode kapitalisme keuangan di mana bankir investasi di satu sisi pindah ke perbankan komersial dan asuransi, dan di sisi lain ke dalam perkereta apian dan industri berat di sisi lainnya. Mereka mampu memobilisasi kekayaan yang sangat besar dan menggunakan ekonomi, politik, dan kekuatan sosial yang sangat besar. Quigley menegaskan bahwa para bankir telah merebut naluri kolektif manusia dengan mendanai gerakan sosialis dan komunis. Bankir menyukai pemerintahan yang besar karena monopoli utamanya adalah negara yang mereka kendalikan. Penaklukan yang dilakukan Illuminate begitu halus sehingga kebanyakan orang tidak menyadari hal itu. Mereka telah dilatih untuk mengejek teori konspirasi dan berpikir bahwa kepentingan mereka dilayani. Cetak biru dari tatanan dunia baru telah tersedia sejak 1905. Namun orang-orang yang mudah tertipu percaya bahwa itu adalah tipuan atau palsu. Mungkin orang-orang yang mengabaikan bahaya yang mematikan. Bahkan ketika itu disajikan dengan jelas, layak dengan mendapatkan nasib mereka. Kebanyakan orang Amerika mengejek penyebutan konspirasi, namun negara mereka diciptakan oleh Freemasonry dan mereka tidak menyadari hal tersebut. Freemason merancang konstitusi dan menandatangani deklarasi kemerdekaan. Mason menyamar sebagai Indian yang membuang teh di pelabuhan Boston.
Paul Revere dan orang pilihannya George Washington dan sebagian besar jenderalnya semua adalah Mason. The Marquis de Lafayette dijauhi sampai dia diinisiasi setidaknya 20 dari 42 presiden Amerika Serikat adalah brother. Freemasonry adalah gereja Lucifer yang menyamar sebagai tahanan filantropis mistis. Ia merupakan bagian depan untuk para bankir sentral Illuminati, Masonik, dan Kabalis Yahudi yang memulai Amerika Serikat sebagai wahana untuk mewujudkan tatanan dunia baru. Freemason meniupkan cita-cita kebebasan sipil, kesempatan yang sama, dan tidak ada pajak tanpa perwakilan kepada rakyat Amerika. Mereka adalah godaan yang dirancang untuk memenangkan kekuasaan. Dan janji-janji ini pasti tidak akan dipenuhi. Kemudian saya akan berlanjut pada materi ke-8. Pada awalnya teori moneter modern atau MMT. Mereka menawarkan kebenaran yang tidak utuh, yang berbahaya dan menjadi menggoda ketika pemerintah sangat membutuhkan cara untuk memastikan perekonomian mereka tetap berjalan. Pernyataan dari Stephanie Kelton yang merupakan pendukung MMT baru-baru ini ke Financial Times adalah salah satu buktinya. Merujuk pada pemerintahan Partai Konservatif di Inggris saat ini, ia menyatakan bahwa mereka akan punya defisit anggaran yang sangat besar. Dan hal ini tidak apa-apa. Maka anehnya di situ. Dan masalahnya adalah meskipun pernyataan ini benar untuk saat ini, hal ini mungkin menjadi tidak benar di masa depan. Kita memang harus mengantisipasi bahwa tahun setelah lockdown COVID-19 berakhir adalah saat MMT mengalami kejatuhan. Mungkin dimulai dari peningkatan inflasi di Inggris, tapi bahkan ketika dampak tersebut tidak terjadi, para pengambil kebijakan bermain api jika mereka percaya dengan pesan utama MMT yang bisa diparafrasakan menjadi defisit itu tidak penting, tingkatkan saja belanja negara atau potong pajak kemudian ambil keuntungan dari selisih yang terjadi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Sovereign Wealth Fund (SWF)? Menurut Investopedia, SWF adalah badan pengelola dana investasi yang dimiliki oleh negara. Dana yang mereka kelola bisa berasal dari cadangan devisa milik bank sentral negara tersebut, akumulasi surplus perdagangan maupun surplus anggaran, dana hasil privatisasi, maupun penerimaan negara dari ekspor sumber daya alam. Sementara itu, Badan Kebijakan Fiskal atau BKF, Kementerian Keuangan mendefinisikan SWF sebagai kendaraan finansial yang dimiliki negara, yang memiliki atau mengatur dana publik dan menginvestasikannya ke aset-aset yang luas dan beragam. Fungsi SWF adalah untuk stabilisasi ekonomi, terutama meningkatkan investasi dan tabungan masyarakat. Ada 5 jenis atau 5 kategori SWF. Yang pertama, dana stabilisasi atau stabilization fund. Yang kedua, dana tabungan untuk generasi di masa depan, saving or future generation fund. Yang ketiga, dana pensiun, pension reverse fund. Yang keempat, dana cadangan investasi, reverse investment fund. Yang kelima, dana pengelolaan kekayaan negara untuk pembangunan strategis, strategic development sovereign wealth fund. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan materi 7 dan materi 8. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.